Tapi begitu makin lama gue ngelihat demokrasi itu di tahun 2000-an awal tuh banyak yang bilang, wah demokrasi Indonesia ini kayak lama-lama gue pikir kayak Indonesia kayak belum siap apa demokrasi ya. Sarjana dari populasi Indonesia tuh cuma 5%. 5%. Orang-orang ini berhak untuk maju. Kalau lo punya tips, karena kan society ini juga di-build kadang-kadang lo mau naik pangkat, lo S1 bukan? Skill ini, sertifikasi skill proven master ini itu bisa buat kerja. Ya. Nah, tapi nanti kalau dikumpulin sekian SKS bisa jadi sarjana. Nah, skill tuh buat kerja, ya kan? Sarjana itu buat keluarga. Biasanya zaman sekarang udah kayak gitu. Oke. Gelar tuh kadang banyak banget perusahaan udah nggak peduli sama gelar sebenarnya. Hampir gue lihat masalah hidup gue tuh intinya soal cewek doang. Serius, gue jarang ada masalah-masalah besar. Gue sebenarnya tahu itu, Dan. Apa yang mau lo sampaikan ke diri lo sendiri, atau lo nasehatin diri lo? Bayangin lo keadaan mental lo waktu lo 25 tahun, tapi dunianya sekarang. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Talk 40s where throwback meets life hacks. Kali ini gue mengundang, susah sekali kita ketemunya karena bapak ini sibuk terus. Gue mengundang senior SMA gue. Kayaknya tua banget senior SMA ya, padahal bedanya cuma setahun. Dulu gue kenal sebagai anak band, pemusik. Sekarang lebih tepatnya mungkin gue bilang dia ini adalah salah satu orang yang sangat peduli dengan pendidikan di Indonesia. Bapak founder Zenius, Sabda. Halo, sorry man. Thank you banget udah diundang. Siap. Gimana kabar lo? Well, seru sih, lagi seru. Kabar ya mungkin juga pada tahu lah ya, Zenius lagi ditutup kayaknya dulu sementara lah semoga gitu. We want to revive. Oke. Yang selain keseruan itu juga of course kecapres-capresan ini juga seru kan. Pasti presannya juga. Oh, jadi tim. Ya sebenarnya gue resminya ya memang di TPN Ganjar Mahfud ya. Oke, sekretaris eksekutif. Cuman gue nggak bisa aktif gara-gara Zeniusnya juga itu sayang sekali gitu kan. Karena seru gitu ya. Ya begitulah, karena memang gimana pun juga yang lo bilang tadi, gue concern dengan pendidikan gitu kan. Nah pendidikan ini ternyata bukan cuma kita bisa lewat sektor swasta, tapi ya we need to push it di level government, kebijakan dan sebagainya. Semoga ya there's something yang we can work yang on. bisa. Oke. Nah, gue tuh selalu ada pertanyaan mengenal lo waktu SMA gitu. Terus ketika lo muncul dengan Zenius lo yang udah lo start 20 tahun yang lalu gitu ya. Apa yang bikin lo gue mau bikin attack nih gitu. Nah ini seru ya, jadi ya bener waktu mungkin Hero ini kenal gue sebagai seniornya setahun doang di atas. Iya, setahun nggak jauh. Waktu itu gue kalau tambang sih lebih tua gue kayaknya. Mainnya sama SMA. Oke. Nah, gue ngeband ya, gitar apa segala macam. Nah, dulu kebanggaan gue, by the way itu salah satu jabatan kebanggaan gue ya, waktu kesenian SMA Negeri 8 Jakarta. Oh iya. Itu title yang paling gue inget. Itu elected office. Elected office. My first elected office lah. Jadi ngeband. Nah, gue ngeliat di situ ada, ini mulai awal ya. Di waktu kelas 2 habis OSIS gitu kan, heboh bikin zaman lu pensi lah gitu, zaman pensi gitu kan. Zaman gue masih ada juga. Zaman gue Semandel Fiesta namanya, bikin kayak gitu. Itu ada image, ini anak main, anak band itu kalau belajar susah, tapi nggak bisa belajar lah gitu. Gitu. Bahkan dulu guru-guru tuh dia mah anak main ya, mau masuk ITB lagi. Gue ada salah satu guru yang, kamu mau masuk ITB yang bener aja, apalagi informatika. Gitu. Nah, tapi gue ngeliat bahwa when
gue kebetulan dah ngebimbel ya SSC kan, SSC Ya. betul kita tuh. Ya. Ketemu lah guru-guru sakti itu kan. Ya. Wah gila Pak ini Teddy. ternyata Pak Teddy, harus Pak Medi, pas banyak lah di situ. Gue zaman gue sangat beruntung karena bener-bener jenderal-jenderalnya ada tuh, gue belajar dari mereka. Anjrit ya, gue baru tahu belajar tuh bisa seasik ini, bisa seseru itu gitu kalau lu nguasain konsep dengan bener. Karena banyak gue, pas di sekolah kan males ya, kayak ada hafalan begitu seru. Ih gila, ini mah gila edan gitu, seru banget. Nah akhirnya setahun itu gue ngerasa significantly gue ngerasa lebih cerdas aja. Di drill sama mereka, wah gila gue tercerahkan banget. Berarti ini kelas 3 SMA? Kelas 3 SMA, ya benar. Jadi kan biasanya kalau di 8 kan gitu, kita mundur tuh apa sih namanya, dekomisioner. Dekomisioner itu kan Agustus kan kita kan, biasanya kan Agustus lo udah lepas segala jabatan, ya kan. Begitu Agustus gue bisa full blown kan belajar tuh, untuk belajar ITB lah gitu. UMPTN zaman. Ini menurut Not 40. Tahu lah UMPTN. Zaman sekarang UTBK ya namanya. TBK. Nah gitu dihajar di situ, gue ngerasa significantly banget. Ternyata gue ngerasa anak main tolol gitu ya, biasa lah ya, siapa sih anak SMA yang kadang-kadang gak ngerasa anak bego gitu, anak belakang ranking 40, tapi drill kayak gitu bisa significantly improve. Gue ngerasa otak gue mencerdas nih, kayak ada magic something gitu. Dari situ gue ngerasa bahwa kayaknya nih banyak anak-anak satu bisa banget diimprove asal caranya benar. Itu tuh bahan pertama. Terus ada bahan keduanya lagi nih. Ada bahan kedua nih seru banget nih. Bahan kedua itu kan gue karena masuk itu, gue angkatan 96 masuk kampus. Jadi pas 98, pas 9 masa reformasi demo-demo kejadian, gue udah cukup senior lah di kampus. Yang nggak senior sih tingkat 2 lah gitu. Tingkat 2. Jadi wah demand demokrasi gitu kan, kita menggulingkan Orba dan sebagainya, sukses gitu kan. Nah, setelah sukses dan gue mengalami nih demokrasi di Indonesia dari 99 habis pemilu segala macam sampai 2001 segala macam. Dan di samping itu gue ada waktu itu zaman masih awal banget internet muncul. Gue punya kayak nyusun tesis lah, kayak skripsi gitu ya. Tesis di mana kalau akses terhadap informasi itu equal, akan terjadi equality di mana-mana. Gitu. Equality ekonomi mungkin, equality apalah segala macam. Dulu tesis gue itu. Nih gara-gara internet baru muncul banget nih kan, belum banyak ya. Nah demokrasi dan itu tadinya gue pikir terpisah nih, tapi begitu makin lama gue ngelihat demokrasi itu di tahun 2000-an awal tuh banyak yang bilang wah demokrasi Indonesia ini kayak, lama-lama gue pikir kayak Indonesia kayak belum siap apa demokrasi ya. Demokrasi kalian bilang demokrasi kebablasan lah, debatnya ngaco kemana-mana lah dan sebagainya. Gue agak-agak mikir jangan-jangan kita belum siap nih di demokrasi gitu. Nah terus kemudian dari gue lagi tesis ini, gue ngeliat juga bahwa ternyata akses terhadap informasi yang rata gak menjamin semua orang bisa memproses informasi dengan benar. Itu kata kunci banget tuh. Itu gue menemukan anjrit ini pencerahan banget buat gue. Ya, memproses informasi dengan benar ini gue sebutnya kognitif capital dari suatu bangsa itu jadi penting banget nih. Lo bayangin, ini kita semua berjudul informasi segala macam. Kalau nggak bisa memproses dengan benar, kita nggak bisa mengolah proses ini dengan benar. Ya bisa jadi nggak jadi sesuatu. Jadi lu bisa nggak dibilang gini ya, lu bisa jadi orang yang well informed tapi not necessarily lu well educated. Exactly, tepat banget. Lu mungkin well informed, tahu banyak hal, tapi bisa jadi belum bisa memproses dengan tepat gitu kan. Nah dari situ gue jadi tercerahkan bahwa bisa jadi ya, this kind of cognitive capital nih, kognitif dasar berpikir ini itu jadi prasyarat demokrasi itu bisa sehat. Dan kebetulan pembukaan undang-undang dasar kita bagus loh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata-kata itu the best cuy, karena bukan cuma mencerdaskan bangsanya, tapi kehidupan yang dicerdaskan nih. Kita punya tanggung jawab situ tuh. Kayak permainan kata dikit tapi menurut gue very nice. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya sih. Kalau kan lu sebenarnya bisa aja ngomong mencerdaskan bangsa aja. Titik gitu. Ini mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Bangsanya cerdas, kehidupannya juga cerdas. Demokrasi yang sehat itu prerequisite-nya itu. Jadi gue tahun 2000-2001 itu berpikir bahwa ini kayak ada suatu standar minimal intelektual yang harus dimiliki seluruh bangsa supaya kehidupan bangsanya cerdas. Nah ternyata abis gue baca-baca nih kan, ada tuh di Amerika tuh Democracy and Education bukunya John Dewey. Nah terus ternyata di Indonesia punya juga bos Tan Malaka, punya Madilog, materialisme, dialektika, logika, yang dia bilang sendiri
negara kita ini semua orangnya harus memiliki pola pikir seperti ini. Wah gila, kebakar dong gue. Setuju banget, isinya juga materialisme, science, apa segala macam, logika, matematika segala macam, dialektika nih. Nah, gue dari situ gue diskusi tuh akhirnya jadi banyak sama senior pendidik lah, Pak Sony Sugeng sendiri, Pak Medi yang dulu direktur SNJ Jakarta, dan mantan Menteri Pendidikan Pak Fuad Hasan. Nah setelah ngobrol sama Pak Fuad ini almarhum ya, baru gue dapat nih intinya. Gue waktu itu belum kepikiran mau bikin startup. Intinya gue merasa bahwa ini pendidikan untuk tujuan menciptakan demokrasi yang sehat ini penting. Kebanyakan tuh pendidikan, by the way, kebanyakan tuh pendidikan niatnya untuk biasa namanya pendidikan untuk supaya sosial status, sosial mobility ya kan, buat kerja. Pragmatis lah kebutuhannya. Itu bukan berarti nggak penting, itu penting. Nah, cuman kan pertanyaannya, lu kalau mau jadi Messi, lu ngapain belajar matematika? Belum tentu Messi butuh matematika untuk sukses. Bisa tuh Messi tuh nggak jago biologi mungkin. Tapi ada nih ya tujuan pendidikan untuk membentuk masyarakat, membentuk publik demokratis gitu. Nah itu tesis dasar gue adalah negara demokrasi yang sehat membutuhkan suatu intelektual standar yang harus dicapai. Nah itu gue sebutnya standar komunitas nasional. Ini yang mau gue push gitu. Nah setelah diskusi Pak Fuad bilang sama gue, kamu nggak usah mikirin jadi menteri lah, jadi menteri 5 tahun sekali nanti diobrak-abrik. Dia punya pengalaman kan. Nanti udah abrik kurikulumnya next. Mendingan kamu bikin dari luar, di grassroots gitu kan, nyata di luar sistem, bikin terobosan yang luar biasa, sehingga gimana pun juga nantinya akhirnya bisa diadopt. Karena kalau udah jadi segala macam terpaksa akan sistem nge-adopt. Gitu. Dan dia juga bilang, soalnya pendidikannya ini pasti butuh 30 tahun nih. Gak mungkin kerja cuma 5 tahun 10 tahun. Ini lu harus berkarya tuh 30 tahun. Sanggup gak lu? Gue anak umur 20-an cuy. Merasa tertantang. Sanggup. Kita gak 30 tahun. Kita gak punya duit bisa numpang makan. Gitu. Sanggup gak lu? Gue bilang, oke, sabi gitu kan. Hajar lah gitu. Kita hajar, ya udah. Dan akhirnya ya udah nggak sadar sekarang udah 20 tahun. Masih ada 10 tahun lagi. Kira-kira PR jawab PR gue ada 10 tahun lagi kira-kira gitu. Jadi intinya for demokrasi yang ini, satu, untuk demokrasi yang sehat ada suatu standar intelektualitas minimum yang foundational ya, yang basic skills lah yang semua orang dibutuhin. Kedua, gue juga tahu bahwa belajar itu untuk menguasai basic skills tadi, dari pengalaman gue di SCC bisa, semua orang bisa suka, semua orang bisa belajar jadi dodol gitu ya, sampai bisa naik upgrade tuh sangat bisa. Gue percaya itu bisa karena gue juga mengalami dan akhirnya Zenius kita buktiin. Gitu sih. Dan gini, ini kan Gen Z ada yang cukup, teman-teman Gen Z ada yang cukup beruntung karena mendapatkan berbagai macam proses yang lo sebutkan tadi dengan layak. Jauh lebih banyak yang tidak. Kalau nggak salah angkanya mungkin sekitar 70% mungkin orang masih lulusan SD gitu atau lulusan SMP. 50% lulusan sarjana dari populasi Indonesia itu cuma 5%. Tapi kan orang-orang ini berhak untuk maju. Kalau lo punya tips, karena kan society ini juga dibuild. Kadang-kadang lu mau naik pangkat, lu S1 bukan? Iya, maksudnya itu. Tapi dengan adanya internet dan teknologi startup dan sebagainya, agak mulai runtuh nih in a way ya. Kayak misalnya ada sertifikasi, gua nggak peduli lo lulusan SMK atau universitas, lu punya sertifikasi ini, ya lu bisa kerja gitu artinya. Atau yang lebih ke desain atau apa segala macam. Nah, menurut lo apa yang harus mereka lakuin? Kalau ya gue masa itu udah telat, Mas Abda, gue udah lewat, gue udah harus hidup pada kenyataan. Kalau gue kagak kerja, gue besok kagak makan. Tips lo apa buat mereka? Buat Gen Z nih ya, sebenarnya ini gue harus potong dikit ya, bagi dulu. Karena gini, sebenarnya ini memang ada masalah sistemik dulu, ya kan. Nah, sistemik itu sendiri gue berusaha memecahkan buat mereka memang. Ya, itu satu. Contohnya sistemik itu misalnya itu tadi kan nggak semua orang punya akses pendidikan yang bagus. Ya sorry ya, ini agak shameless promotion dikit. Ya gimana pun juga edtech
bukan cuma jenius gitu ya. EdTech kan sebenarnya adalah suatu solusi mendapatkan pendidikan berkualitas yang bisa sangat murah. Ya kan? Itu kita negara miskin, jangan mikir ideal guru ideal gini susah tuh, mahal, lama. EdTech on the other hand itu bisa diakses sama semua orang dan murah, bahkan yang gratis pun ada gitu, ada YouTube lah misalnya. That's number one. Jadi itu salah satu solusi sistemiknya. Dan kemudian juga solusi sistemik yang bisa terjadi juga di dalam masyarakat kayak dari pemerintahan gitu ya. Dari pemerintahan misalnya contohnya gini. Pendidikan tinggi kita ini kan dasar apa ya, asumsinya ini kayak masih old school gitu. Jadi lo kuliah S1 gitu kan, S1 segala macem, dan kemudian udah setelah S1 baru ada bukti nih bahwa gue udah bukti punya skill nih, bukti belajar sih dulu ya. Nah sebenarnya kan bisa aja kita bikin ini skema model yang dimana kalau gue, by the way gue mengalami juga kuliah online di Inggris gitu. Sistemnya tuh enak banget. Jadi intinya adalah diambilnya per mata kuliah, lu ujian doang. Lu ujian, lulus mata kuliah, terus lu bisa tabung jadi SKS. Kebayang gak? Jadi lu udah jago apa tes ujian lah, ujiannya nggak tertulis doang ya, bisa ada tugas lah, di ngoding lah segala macam itu ada. Ujian terpisah jadi SKS, dan kemudian nggak ada konsep jurusan. Jadi lu sekian SKS, lu bisa jadi sarjana gitu. Imagine dengan kayak gitu kan, salah satu permasalahan yang masuk kampus adalah kapasitas kampus. Jumlah sarjana di Indonesia itu ada cuma 12, sekian juta, 13 juta lah. Ya 0,5% tadi. Kapasitas kampus kita nih, semua kampus yang ada, vokasi segala macam, kalau emang diproduksi sarjana pun maksimal tuh paling maksimal banget 2 juta setahun. Ya. Jadi sangat-sangat cuma 1% dari populasi. Nah, jadi gimana caranya untuk membuat ini bisa diperbaiki? Gue melihatnya, ya udah ujian silakan. Orang yang ujian kalau lulus dia bisa kumpulin SKS, dia bisa mengkombinasi kemampuan skillnya mata kuliah berbeda-beda, mikrokredensial istilahnya gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Bisa juga, oke, gue ngambil 6 SKS dulu gitu kan. Habis itu dengan skill itu dia bisa kerja. Ya bisa kerja, ya duit ya kan. Dan nggak harus 20 SKS gitu, nggak harus 1 semester penuh. Dia bisa cicil, mungkin baru jadi sarjana setelah 8 tahun. Tapi dengan skill-skill ini sebenarnya udah cukup dia untuk bisa mulai kerja. Untuk dia bisa ikut kayak kompetensi tes bahwa lo ini emang setara sama sarjana, atau bayangan lo tuh gimana? Bayangan gue gini, justru konsep kesarjanaannya adalah konsep kesarjanaan yang ideal bagi gue adalah di mana negara gitu ya bisa menyelenggarakan tes-tes yang terstandarisasi tadi, yang terjamin tadi, dan kemudian setiap orang mau umur berapapun dimanapun bisa ngambil tes setiap semester, ya kan? Kalau dia lulus, udah dia akumulasi, gue punya kredit gitu. Jadi notanya Sareli bahwa lu tuh mesti menyelesaikan pendidikan itu 4 tahun nggak harus, lu bisa 8 tahun, bisa 12 tahun, bisa ya mau cepat juga bisa gitu kan. Yang penting dia bisa dapat skill, punya bukti bahwa dia menguasai skill, and then mulai bisa kerja ya kan. Dengan bisa kerja punya duit, dia mungkin belajar sesuatu di sana, dia habis itu bisa ngambil lagi gara-gara mulai punya duit gitu kan. Jadi kita pisahin dulu antara belajarnya dan mengujinya. Kebayang nggak? Saat ini kita semua tuh kecampur. Belajar di situ, yang uji di situ. Padahal nggak bagus tuh. Yang ideal adalah belajarnya lu bisa dimanapun. Mau offline kampus biasa kayak, mau belajar online kayak, mau belajar di industri, di apalah, sambil kerja kan bisa kan belajar kan. Atau otodidak gitu kan. Ujiannya aja yang penting, diuji, setelah uji dia terbukti dia punya skill, bisa mulai kerja, nggak harus sampai jadi sarjana kan sebenarnya. Kebayang. Tapi nanti kalau ya biasanya kalau gue bilang skill ini, sertifikasi skill proven master ini itu bisa buat kerja. Nah, tapi nanti kalau dikumpulin sekian SKS bisa jadi sarjana. Nah, skill tuh buat kerja, ya kan? Sarjana itu buat keluarga. Biasanya zaman sekarang udah kayak gitu. Oke. Gelar tuh kadang banyak banget perusahaan udah nggak peduli sama gelar sebenarnya. Peduli sama skill, apalagi di Amerika gitu kan, Google tech jobs tuh penting lo jago apa, bisa ini, bisa itu, bodo amat lo gelarnya apa. Gelar tuh sekarang lebih ke buat mertua kali ya, secara mertua lah misalnya. Saya udah S1 gitu. Ya kira-kira itu satu, itu sistemik. Yang kedua, buat Gen Z sendiri nih. Gue banyak banget tips ya, tapi tips nomor 1 dari gue adalah kuasain fundamental skills. Ini nggak bohong. Apa itu fundamental? Fundamental skills itu adalah suatu skill, kalau bahasa Inggris itu CCA.
cerdas, cerah, asik. Kalau dari ya gue ngambil dari Madelok, gue translate lah jadi versi modern gitu. Cerdas itu pola pikir, ya logika dasar, ada sedikit matematisnya, verbal logiknya, kemampuan reasoning apa, ya inilah verbal itu pola pikir lah. Gitu. Kedua cerah itu pengetahuan dasar tentang realita. Gimana sih cara ngerti realita dengan akurat? Ya kan dalam segala hal dalam hidup kan basically kita ngerti realita. Dari reality ini basically itu lu kayak punya peta tentang realitas kan. Dengan punya peta terhadap realitas, lu mau jalan dari A ke B, lu baca peta yang benar, ya lu bisa nyampe lah gitu kan. Caranya jalannya banyak, asal lu baca peta yang benar. Nah kalau petanya ini nggak benar, ya lu bisa nyasar. Lu mau dari A mau ke B, nyasar tapi karena petanya salah. Nah itu cerah tuh. Itu biasanya ilmu kayak sebutan gue penalaran realita gitu ya. Kayak ngerti tentang apa sih konsep sains itu sendiri. Karena lu kalau denger sains jangan imagine langsung fisika, kimia, biologi gitu. Ini adalah penalaran realitas gimana cara lo dapat data. Apalagi nama-nama ilmiah, waduh pusing deh. Bukan pengetahuan sains ya, pola pikir saintifik. Nah itu cerah tuh itu. Ketiga asik. Nah kalau asik itu sebenarnya gimana lo bisa effective with others. Ngerti manusia lain dengan akurat. Ngerti dia kalau mikirnya gimana, kenapa orang bisa berpikir kayak gitu. Kenapa orang bisa ngerasain kayak gitu. And then be effective with others. Dengan lo ngerti orang dengan tepat, akhirnya lo bisa berkomunikasi secara efektif. Bisa berkolaborasi secara efektif. Nah itu tips utama gue ya, CCA nih. Nah kalau udah fundamental skillsnya bagus, ini kalau di zaman yang 40s mungkin pada tahu ya. Itu kayak ilmu 9 matahari bos. Ilmu 9 matahari tahu nggak lo? Jurus silat. Tolyongto. Itu Tiobuki. Jadi di jurus silat itu ilmu 9 matahari itu di film di series Tolyongto itu kayak pamungkas itu kayak bukan pamungkas sih, ultimate lah gitu. Jadi lu menguasai ilmu 9 matahari nih, lu bisa jadi ada ilmu jurus lain yang kalau orang lain belajar 7 tahun, dia belajar cuma 7 hari gitu. Fundamental skills bisa berfungsi seperti itu. Ada skill yang 6 bulan, lu bisa jadi cuma sebulan. Gitu. Gue ngerasain sendiri nih. Kan kadang-kadang murid-murid gue, bang lu kok bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Gampang cuy. Karena apa? Fundamental skillsnya bagus, it's very easy untuk lo nguasain fisika, ekonomi, bisnis, marketing, PR, everything lah. Itu it's jadi easy. Once you have the right foundation. Foundation udah benar, tata realitas sudah benar, habis itu baru decision in life. Decision in life-nya lo mau ngapain nih? Kalau gue ngerasa bahwa it's very important to understand untuk punya lah, lu mau ngapain dalam hidup gitu. Mau ngapain dalam hidup tuh, lu ada masalah apa yang lu lihat ya besar dan gue pengen contribute di situ. Kalau gue tuh gitu dulu. Itu tadi pendidikan tadi gue, anjir lah demokrasi, gue ngerasa demo minta demokrasi, ternyata kita nggak siap, tetap kayak ngerasa bersalah, ngerti nggak sih lo orang minta ini tapi di konsekuensinya kita nggak siap nih. Nah dengan peta realitas akurat tadi yang gue lakuin lah, gue belanja masalah gitu. Gue belanja masalah artinya gue lihat nih ada nggak sih masalah terbesar yang gue peduli gitu kan. Dan kemudian dengan kepedulian ini gue jadinya gue mau dalam hidup gue punya goal ini gitu. Solve this problem, bisa apapun ya. Kebetulan di gue pendidikan, mungkin di lain yang lain-lain lagi gitu. Nah dari situ lo punya foundation yang oke, punya tujuan yang jelas, udah akhirnya lo jalannya itu bisa macam-macam. Dan tujuan yang jelas bagi gue ya, tujuan yang jelas itu memudahkan lo juga untuk nggak terdistract, nggak distract nih. Karena kan sepanjang jalan lo pasti banyak distraction kan. Kayak aduh FOMO yang ini begini, yang itu begitu gitu. Dan juga dengan tujuan hidup yang jelas mau kemana. Jadi murah gue ngeliatnya karena kan fokus kan, jadi bisa fokus sangat murah banget hidup. Yang bagi gue tuh yang hidup tuh sangat murah, yang mahal tuh gengsi. Ya kira-kira begitulah kalau dari gue. That's two things, foundational things. Yang kedua adalah goal in life. Itu kan yang lo omongin tadi kan very philosophical ya. Oh iya. In a way maksud gue kalau praktikalnya apa? Kayak misalnya gini, oke Bang Sabda, gue mau meningkatkan kemampuan fundamental gue. Apa yang mesti gue lakuin?
Waduh, kalau sekarang lagi nggak bisa ya. Dulu aplikasi Zenius, sekarang aplikasi Zenius ada tuh tes fundamentalnya, gue tahu banget. Ya, jadi gini, memang tapi jangan khawatir, semoga dalam waktu dekat kita bisa relief di part ya. Gue bikin ada versi yang untuk SD, SMP, SMA gitu kan, dan gue juga punya yang sebenarnya buat Zen Pro for professionals. Dan di situ gue bagi-bagi tuh fundamental skills, practical skills, academic skills. Nah, practical fundamental skillsnya udah lengkap tuh gitu. Seluruh kececaan. Dan itu jadi karena gini, memang untuk nambahin fundamental skills tuh banyak ya, sebaran kesana kemari. Ada bukunya buat critical thinking, ada latihannya ada nggak buat ini, ada. Cuman nyebar nih gitu. Nah, yang gue bikin itu memang gue campur jadi satu gitu kan, untuk belajar segala macam kececaan tadi gue campur jadi satu. Itu bentuknya adaptive learning. Jadi ya bisa jadi kan ada yang let's say matematikanya udah jago banget, udah nggak butuh nih, cuman diagnostik dikit udah lulus gitu. Ada yang mungkin matematiknya ternyata masih level SD tapi udah keburu tua nih misalnya gitu kan, baru kuliah atau apa. Nah, jadi bisa adaptif. Dia sistemnya itu gue desain sebagai guru privat gitu ya, sebagai guru privat untuk semua orang yang automated gitu. Jadi based on AI, machine learning dan sebagainya. Itu ada satu itu. Jadi kalau terpisah-pisah ada juga, cuman banyak nih kemana-mana. Jadi bisa jadi tunggu aja dulu bentar lagi. Semoga kita bisa relief. itu fundamentalnya yang praktisnya gitu. Nah, kedua, kalau soal banyak masalah dan nemuin tujuan hidup tuh, gue kadang-kadang mikir terlibat aja di dalam komunitas. Terlibat dalam komunitas-komunitas, terlibat dalam entah foundation kayak atau intern kayak atau apa. Itu gue sendiri gitu dulu. Kayaknya gue juga waktu lo ngebimbel di SSC, gue nge-privat gak sih? Bukan ngisi intensif kelas-kelas klimat kan. Nah, jadi gue sejak kuliah, gue terlibat aktif di komunitas pendidikan, intern magang-magang di lembaga-lembaga pendidikan gitu kan, walaupun kayak diperbudak gitu. Dulu ingat banget Pak Sony di kantornya gue sebelah, gue tuh gue tidur gitu nginep di kantor di kantornya Pak Sony gitu loh. Disuruh kerjaan ini itu sebenarnya gue terima aja gitu, karena emang gue ngerasa bahwa itu tempat gue belajar tentang pendidikan. Jadi gue disuruh bikin tryout dulu digital tuh, udah software gitu. Gue ngodingin buat dia gitu, ngodingin itu segala macam dengan senang hati, tapi segala ilmu pendidikannya masuk ke gue gitu lah. Nah, gue sekarang dan beberapa teman ya gitu, kita banyak komunitas itu macam-macam tuh, untuk komunitas ngoding kayak komunitas apa kayak komunitas yang peduli ini peduli itu segala macam. Dengan komunitas tadi, jadi mungkin lo jadi denger nih, atau denger di YouTube lah sekarang udah banyak, atau podcast gitu kan, udah banyak nih. Lo belanja masalah di situ kan. Jadi lo tertarik sama masalah-masalah yang mana, gue kayak peduli dia sama ini nih, gue ternyata concern sama isu itu atau apa gitu. Nah, karena Gen Z itu researchnya katanya soal duit doang mereka udah nggak terlalu peduli gitu, beda sama Gen X yang kita besar miskin. Kalau Gen Z kayaknya hidup di saat nyari duit agak lebih gampang daripada kita gitu. Susah, jadi mimpinya jadi punya duit dulu gitu. Nah, sekarang mungkin relatively easier kalau ada tahu caranya, tapi mereka biasanya Gen Z ini kan katanya butuh meaning dalam hidupnya. Jadi kalau zaman kita kan sukses nih, sukses ya gitu. Mereka tuh nggak suka dengan kata sukses, lebih suka fulfilling life, meaningful life. Beres bos, oke lah gitu kan. Nah, nggak apa-apa gitu. Mereka butuh belanja masalah tadi. Menurut gue the best way tadi adalah tergabung dalam komunitas, diskusi, punya mentor ya kan. Gue sangat beruntung punya mentor-mentor pendidik senior gitu kan, yang akhirnya ilmunya bisa gue serap semua, walaupun of course trade off-nya dengan balasan gue bantuin ngodingin, gue ngajar privat, gue ngajar kelas-kelasnya mereka, bantuin lah apapun yang mereka bisa gue bantuin, tapi in the end ilmunya segala masalah pendidikan segala macam gue denger nih, dari segala macam gue bisa denger gitu. Termasuk juga ada satu dulu Pak Swardana itu dulu dia tuh pemilik Eksak Bandung, cetakan terkenal ya buku. Nah, gue jadi belajar ke sistem pendidikan di sekolah, industri buku cetakan tuh gini nih. Denger lot of things, dan ternyata gue peduli sama masalah itu gitu. Mungkin ada yang peduli sama masalahnya, silahkan cari kayaknya di internet mas, udah di sosmed apa segala macam kan, tinggal lo follow, tinggal lo DM, sekarang gampang banget. Dulu gue lebih susah. Nah gitu, lo peduli, join community, diskusi, ya pencarian itu sih menurut gue sih very very
mungkin udah praktis tuh kayak gitu. Itu juga praktis. Gua akan menarik tadi lo tadi ngomongin tentang memilih mentor. Problemnya sekarang yang mungkin tidak dialami oleh kita di masa kita waktu kita lagi mencari mentor. Sekarang itu kan banyak gini, apapun senyeleneh apapun yang lo pikirin di kepala lo tentang pengetahuan yang jelas-jelas salah. Selalu ada orang yang segitu meyakinkan lo bahwa itu pengetahuan yang benar. Kayak tadi gitu, kayak yang lo bilang tadi. Nih sekarang challenge-nya Gen Z itu adalah satu, mereka itu highly informed, banyak informasi yang datangnya separuh-separuh, sachet base, dan apapun pemikirannya itu ada backup datanya gitu. Lu punya tips gak sih? Kayak gimana nyarinya nih? Gue nih gimana nyarinya nih bos? Pertama, gue menekankan banget sama kececehan tadi, ya kan? Memang filtering information tuh one of the most important thing. Prinsip dasar keilmuan yang tepat tuh ada di situ. Gitu. Ini kira-kira bisa lo bikin judgement nih. Oke. Foundation itu ngebawa, walaupun belum perfect ya, of course. Tapi dari situ lu udah sangat-sangat foundationnya udah sangat oke lah dari situ dulu. Nah kedua, ketika milih mentor, dan by the way, kebanyakan orang-orang yang sukses itu available untuk jadi mentor. Setuju nggak lo? Misalnya kita kan seneng kan kalau ada yang datang jadi anak 20-an masih ini lah gitu datang itu jadi mentor. Gue pribadi gue punya beberapa mentor yang ya baru lulus kuliah, ada yang masih kuliah atau segala macam, yang willingly gue spend time buat gue invest lah 20% waktu gue untuk coaching mereka gitu. Itu jadi availability-nya ada. Dan nah yang seru, gue dulu ketika gue milih mentor gue, ideologis pendidikannya itu dari ujung-ujung. Jadi ideologi yang begini dia pendidikan, ideologi yang begini gue ikutin semuanya dulu gitu. Nah dari situ kan dengan foundational skill tadi, fundamental skills tadi, dengan mentor-mentor yang ujung ke ujung gitu, gue akhirnya bisa mikir sendiri mana sih yang oh dari sini bagusnya ini, gue ambil mungkin 60%-nya dari sini kontradiksinya di sini. Akhirnya gue bisa nge-resolve sendiri nih. Akhirnya gue punya my own ideology dalam pendidikan. Tapi jangan dari awal ngeblocking diri lo ke sini. Dengan berbagai macam pandangan tadi, lama-lama lo kebentuk kok gitu. Tapi dengan foundation skill yang bagus ya, foundational skill yang bagus tuh, I think you can manage lah. Gimana gue ngelatih foundational skill yang bagus? Itu fundamental skills itu deliberate. Pertama gini ya, tadi kan ada dasar logik apa sih itu memang di drill tuh. Yang tempat gue tuh biasanya ada drill ya, soalnya segala macam lah. Yang kedua memang balik lagi di dalam komunitas tadi biasanya itu sangat banyak diskusi dan debat. Nah itu kan kasah logik lo, pengetahuan lo kurang ini kurang itu, lo kasah banget lah di dalam komunitas yang gue bangun itu ya. Gue makanya juga dia bangun beberapa segala macam itu, ya udah kerjanya ketemu bisa ada isu ini, gimana pendapat lo, debat seru gitu, pelatih. Jadi terbiasa mereka untuk melatih mengasah pemikiran mereka. Mungkin naif idenya gitu, nggak apa-apa naif ide gitu, tapi habis itu diserang sana sini mulai kan jadi lebih matang lah pemikiran. Nah itu berikutnya lagi, nah ini yang untuk anak zaman sekarang punya dan kita nggak punya. Ini ada jurinya juga bos, ada ChatGPT. Ada GPT-4. Bisa bandingin, apalagi ini gue berasa banget ya GPT-4 mungkin masih mahal ya buatnya, tapi gue nggak tahu GPT 3,5 bisa apa enggak. Gue sering kalau perdebatan tentang ini tentang itu gue bandingin. By the way soal isu ini si ini ngomong gini, sini ngomong gini, menurut lo gimana? Gitu. Ya walaupun nggak langsung jadi juga, cuman at least kita punya pandangan lah. Karena mungkin datanya dia kan lebih lengkap kan. Datanya si GPT ini pasti lebih lengkap. Nah gue suka kayak gitu. Gitu. Menarik. Jadi memang lo mesti manfaatin all the accessible facilities untuk, yang penting lo punya tujuan dulu gitu kan. Lo punya tujuan, lo punya tujuan salah. Menarik. Sekarang yang mungkin juga sering ditemuin sama Gen Z itu adalah mental health, khususnya
depresi. Nah, bukan depresi lah ya. Apa sih bilangnya tuh stres lah. Apapun itu bentuk stres. Dan lu melewati dan dalam proses melewati kestresan lah. Lu punya perusahaan yang udah 20 tahun, lu harus melakukan strategic step untuk menyelamatkan apa yang lo pikirkan, apa yang lo rencanakan itu baik. Lu gimana ngelewatin masa-masa itu? Gini sih sebenarnya, ini gue pertama ya gue punya beberapa hipotesis lah kenapa gitu stres ini ya dari secara antropologis gimana, kemudian kita gimana dan sebagainya. Jadi gini, bokap nyokap gue dari gue kecil itu gue dilatih untuk stres gitu. Ini kan gini, namanya belajar adalah persiapan lo ketika nanti, persiapan untuk masa depan lah itu kan. Masa depannya bisa SD, persiapan untuk SMP persiapan untuk SMA gitu. Jadi bokap nyokap gue selalu menyiapkan gue untuk whatever things yang bakal gue hadepin itu disimulate gitu. Disimulate. Contoh misalnya sederhananya apa ya? Kalau jadi bokap nyokap gue nggak pernah ngajarin jangan ini jangan itu. Yang ngajarin adalah nih lo ada pilihan gini, kalau A lo ambil konsekuensi ini, kalau B lo ambil konsekuensi ini segala macam. Habis itu kalau lo ngambil konsekuensi yang salah, terima konsekuensinya, ada stresnya kan pasti kan. Nah dilatih nih untuk, karena gimana pun juga perasaan tuh harus dilatih gitu kan. Nah dilatih nih untuk stres gitu, dilatih untuk stres, dilatih untuk game kalah gitu kan, dilatih untuk bisa nggak jadi sore loser lah gitu. Lo kalau kalah ya harus bisa terima. Lo kan anak kecil kadang-kadang kalah kan ngamuk-ngamuk kan. Oh gila, gue di situ tuh dilatih banget. Lo gimana caranya lo bisa menerima kekalahan. Lo dilatih untuk yang kayak gitu, yang basic simple things lah. Dulu yang gue ingat banget yang mengubah hidup gue dan akhirnya membuat gue jadi entrepreneur itu ketika 4 SD atau kelas 5 SD gue lupa. Nyokap gue tuh gini, gue biasa dapat uang jajan 1.000 sehari, jadi sebulan 30.000 lah gitu ya. Nyokap gue nanya, Mas, kamu mendingan dikasih 1.000 sehari apa mau kasih tiap tanggal 1 20.000? Dikasih di depan 20.000 atau 1.000 sehari. Jadi 30.000 total tapi 1.000 sehari atau 20.000 depan. My entrepreneurship mentality nih gue ngambilin 20.000 deh. Gitu. Dapat duit di depan dulu nih, yang nyata. Nah, tapi gue jadi mikir, dengan 20.000 ini, gue harus mikir muter minimal harus jadi 30.000 gitu lah. Ya kan? Nah, akhirnya gue bisnis macam-macam tuh, bisnis ikan cupang lah. Dulu pas SMP gue kaos metal lah, entah dulu gue sempet ya, biasa gue sempet bajak buku tab gitar gitu. Zaman dulu kan ada YouTube ya, tab gitar gue fotokopiin apa segala macam buat dijual, macam-macam lah. Gue mulai berpikir bisnis nih, gimana cara muterin 20.000 gue jadi something. Tiap bulan harus jadi something. Nah, dan itu stressful kadang-kadang. Lo udah invest, gagal, lo sebulan kagak jajan, men. Iya, buat yang sekarang ya mungkin itu kita nggak apa sih, cuma gitu doang. Tapi zaman gue mengalaminya itu gila. Dan pas SMP lagi, gue juga ngerasain juga. SMP itu gue, basically I bet on the wrong horse lah gitu ya. Sempet, gue nggak jajan, men, 2 bulan. What happened dengan nggak jajan 2 bulan? Gue ngamen. Literally gue ngamen di depan rumah gue ngamen, main gitar sama temen gue ngamen, dan gue dapet duit jajan dari ya akhirnya jadi ngamen gitu. Nah, that kind of thing itu emang beneran ngelatih banget untuk kita di prepare untuk more stressful ones gitu kan. Jadi makin lama of course level stressnya lebih tinggi. Sebenarnya level masalahnya lebih tinggi. Stresnya nggak naik. Yang gue ngerasain tuh biasa ya, orang banyak yang nanyain ke gue, gimana bang, are you okay, gini-gini. Thank you for asking, really appreciate, but I'm totally okay. Karena a lot of bigger problems yang pernah gue lewatin sebelumnya yang udah terlatih gitu ya, untuk ngerasain hal-hal ya tuh biasa yang sekarang ya oke, bermasalah. Cuman gue 2011 itu ancaman Zenius bangkrut ada sejak 2011 ketika CD kita dibajak total, revenue drop sampai 60% dan gue harus nge-lay off banyak orang, harus gaji potong setengah. Itu gue stressful banget karena belum siap. Baru my first nge-lay off orang tuh gue sangat nggak siap. Tapi ya, dan gue juga melalui ada mungkin krisis 98, kerusuhan, pernah ngerasain juga demo di depan Jalan Ganesha, ada berantem sama tentara. Level of stressnya mungkin terlatih. Nah, my thesis adalah sayangnya ya orang tua zaman sekarang ya, mungkin orang tua Gen X ini yang punya anak Gen Z
ngerasain, kan biasa orang tua gitu ya, gue dulu susah, gue gak mau anak gue susah. Padahal itu nggak salah. Padahal bisa jadi kesusahan itu asal dalam koridor yang pas dengan dosis yang pas, itu udah tempat dia terlatih dari kecil gitu kan. Ya, jadi contohnya misalnya ya bahasa ya sastranya lah gitu ya. Kupu-kupu itu, ya kan ketika dia jadi ulet, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kenapa ada kepompong? Dia tuh katanya neken kepompong itu untuk melatih otot-otot di sayapnya sehingga akhirnya dia bisa actually punya kekuatan untuk gitu kan. Katanya. Tapi kira-kira analogi gitu. Dengan dosis yang tepat, dengan koridor yang tepat, ya kan? Justru kita simulate ada kesulitan. Nah, sayangnya nih banyak orang tua yang ngerasa, wah gara-gara gue susah, lo jangan sampai susah. Akhirnya segala macam jadi gampang. Dan bahkan sistem pendidikan kita yang berpusat pada anak itu kita mengeliminasi segala macam ujian. Gak ada standar untuk kenaikan lo pasti lulus lah gitu kan. Gak stres lagi. Jadi sekolah gak ada tekanan segala macam. Mungkin ada tekanan sosial ya, bullying apa segala macam ada. Tapi a lot of this kind of pressure tuh hilang di zaman modern ini. Tapi tekanannya jenis baru, which is tekanan sosial media lah. Itu secara antropologis ada lagi masalahnya. Tapi I think that's the most important thing ya. Ada terlatih, kalau nggak dilatih ya akhirnya inilah mental health issue everywhere. Karena Gen X ini ngerasain susah, anak-anaknya Gen X biasanya di Gen Z kan sekarang nih. Ya. Nggak pengen anaknya susah. Nggak pengen anaknya susah, malah jadi nggak terlatih gitu. Kalau misalnya, jadi lo ini supportive apa non supportive sekolah nggak ada ranking? Gini, kalau gue terhadap sekolah terhadap ranking, gue tuh biasa nggak terlalu suka dengan ranking juga. There's no point lah gitu. Karena gue lebih suka kan kalau gue policy yang mau gue propose sebenarnya, yang mau benar-benar gue perjuangin adalah perlunya standar kompetensi nasional. Itu standar intelektual minimum tadi buat demokrasi. Everyone tuh core aja, itu fundamental skills tuh dari SD, SMP, SMP itu core. Dan itu dikit, jadi nggak banyak yang wajib, ya kan? Kemudian sisanya opsional. Ya, jadi gitu. Ada bagian yang wajib, semua orang harus nguasain karena kita warga negara bareng-bareng. Ya kalau kapal ini tenggelam kan bareng-bareng tenggelamnya gitu kan. Jadi ini wajib nih karena buat demokrasi kita voting, kalau masyarakatnya dodol milihnya salah ya kan bareng gitu kita bareng-bareng. Jadi kita jamin dulu itu wajib. Itu nggak usah di ranking, yang penting lulusan aja. Ya. Kedua, berarti lo punya standar kompetensi yang sama, yang minimal. Kalau ada yang lebih boleh gitu kan, tapi ada minimal aja, ada standar lulusan KKM lah, KKM ada KKM lah gitu. Nah, abis itu ada opsional lo mau nguasain, let's say di sekolah, mau belajar programming, mau music, mau apa segala macam itu opsional. Nah, ketika opsional ini lo bisa aja di situ berkompetisi, karena gimana pun juga kan in reality you'll be judged kadang-kadang ya ngelamar kerjaan kan lo di ranking dari special skill itu. Jadi menurut gue fundamental skills, core skillsnya itu ya fundamental skills tadi nggak usah di ranking. Tapi kalau bagian ini ya lo ada rankingnya dalam bentuk yang lain, mungkin perlombaan, mungkin ini lo adu segala macam, karena kan lo berkompetisi di bidang yang emang udah lo minatin. Dan kalau lo di ranking kesel, gue nggak niat belajar ini, terus gue di ranking berdasarkan ini, kesel nggak sih lo? Kebayang kan, lo nggak motivasi gitu. Kayak ikan di ranking siapa yang paling cepat manjat pohon ya susah. Ngapain gitu kan. Tapi wajib ini lulus nggak lulus, pass fail. Di luar negeri biasanya konsepnya pass fail. Nah habis itu lo pilih nih option yang lo pengen suka, dan di sini kan lo karena memang pilihan lo kan. Nah, lo konsekuensi dong, lo akan berkompetisi sini. Silakan di ranking dalam bentuk mungkin nggak ranking yang kita sekarang ya, tapi dengan apalah kompetisi kayak ini, kayak apa lomba-lomba, kayak dengan berbagai macam cara sesuai dengan jenis kompetensinya apa gitu. Berarti emang kalau tadi nyembulin sedikit apa yang lo bilangin bahwa nomor satu ya lo kalau mau punya mental yang kuat emang sebaiknya dilatih. Kayak lo memang harus punya durability yang cukup kuat untuk ngadepin stres
murid gue ada yang suka konsultasi juga soal cinta gitu kan. Gitu segala macam. Wah gue takut nanti gini-gini, takut apa? Ya nanti kalau dianya nggak suka gimana? Nanti gue broken heart gini-gini. Udah nyemplung aja, all in aja dulu gitu kan. Nanti dengan broken heart itu terlatih untuk tahu terlatih rasanya. Wah gile, lagu-lagu jadi relate. jadi lebih indah. Ya lagu-lagu jadi indah. Anjing kenapa tuh buat gue ya? Karena itu ya gue selalu mikir bahwa that's a good practice in everything lah, melatih rasa, melatih pemikiran, melatih otot segala macam, everything butuh pelatihan lah, ya kan? Otot-otot tuh juga gitu kan, sebenarnya kita nge-gym apa segala macam tuh dilatih durability sampai capek apa segala macam, dengan dilatih seperti itu dia bakal bisa tumbuh yang stronger. I think everything, banyak hal lah ya, mungkin nggak everything, banyak hal tuh harus kita gituin, kita latih untuk akhirnya jadi strong, better, wiser, apapun. Nah, lu kan sering ditanyain nama Gen Z nih. Ya kan, maksudnya ada masalah ini. Tadi malah gua gak menyangka bahwa ada menti lu yang juga nanya tentang cinta. Gitu. Banyak sih. Namanya anak SMA ya. Masalah yang paling sering muncul tuh apa sih? Nomor satu. Of course soal cinta lah ya. Itu namanya anak SMA lah. Apalagi sih masalah gitu zaman dulu kan. Ya kan. Soal itu udah pasti sering. Ya. Tapi nomor 2-nya nih. Ya nomor 2 ini ada masalah tentang misalnya gue nggak bisa ini gitu. Jadi ada satu konsep diri. Bang gue nggak bisa matematik bang. Gitu. Otak gue udah kalau matematik nggak bisa. Atau fisika atau apa loh. Udah nge-blocking dulu. Nah itu salah satu masalah ini. Jadi ada mental block untuk mereka, kayak gue pasti nggak bisa ini deh, udahlah, kayak gue udahlah gitu, kayak udah nyerah duluan gitu, sebelum mulai. Yeah. Bro, lo masih SMA bro gitu. Jalan lo masih panjang. Kalau dari awal udah banyak nyerahnya, nah, itu susah. Karena gue ngerti banget otak kita ini bagian ini itu plastis ya. Jadi self concept itu blocking paling parah. Self concept itu lo punya konsep bahwa lo nggak bisa matematik. Wah fisika udahlah gue buta, itu bloknya. Atau gue orangnya hitungan, gue nggak bisa ngafal. Itu all this banyak banget anak-anak lo punya. Wah itu gue salah satunya tuh. Konsepsi ini nih, ya kan? Nah konsep itu sebenarnya kan blockers ya buat mereka untuk maju. Nah itu bisa banget dihancurin. Ada caranya juga gue hancurin itu masing-masing. Itu kedua. Nah yang ketiga nih, nah ini mungkin nyambung nih buat sama orang tuanya juga. Anak-anak pengennya hidupnya gimana, kuliahnya apa, orang tuanya nggak setuju. Waduh. Oh, oke. Gue pengen lo jadi kedokteran. Oke. Teknik. Padahal gue pengen baking. Inilah, itulah, itu salah satu one of the stressful things buat mereka. Jadi orang tuanya maunya apa, tapi dianya maunya apa. Gue juga bisa ngerti ya bahwa belum tentu dianya juga benar. Tapi kan kelasnya terpaksanya. Orang tua kan kadang-kadang punya keinginan yang apa ya ngerti lah gitu kan. Kita tahu lah mungkin ini kagak ada nilai ekonomis ya jurusan gitu kayak gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah tapi that's one of the biggest issue ketika anak-anak pengennya mau apa, orang tuanya maksain apa, itu one of the biggest issue lah gitu ya mungkin. Nah solusinya itu macam-macam. Nomor satu, orang tua juga harus disadarin, bos ya, zaman sekarang ini mungkin beda dengan zaman anak lo nanti. Zaman kita punya bias ya, orang tua tuh pasti biasanya punya biasnya zaman dulu gini, dulu potensi, belum tentu sekarang berpotensi. Satu, misalnya jurusan akuntansi dulu kan seksi banget gitu. Ya sekarang akuntansi nggak tahu deh, mungkin udah banyak banget yang bisa mengotomer itu. Yang kedua, emang orang tua punya kecenderungan untuk maunya aman buat anaknya. Pilih jurusan yang ini, udah kalau ini aman gitu. Sedangkan anak bisa jadi masih punya ambition greatness gitu. Mungkin yang dia mau kejar itu gak aman, tapi bisa membawa dia ke greatness gitu. Oke. Gitu kan. Tapi ini gak aman nih, misalnya kalau jurusan-jurusan untuk kayak FSRD mungkin, atau seni rupa lah kalau di ITB gitu. Seni rupa lu, tapi kalau sukses lu bisa 1 juta gitu. Apalagi pas masuk kampusnya, aduh anak-anak yang pada orang tua stresnya lebih stres itunya kali dah. Itu setiga tadi lah. Terus waktu mereka nanya dan lu nggak tahu jawabannya. Nah, ini kan kalau gue tuh selalu ngeliat lu di podcast, selalu lu tuh kayaknya tahu semua jawabannya. Ya, pertanyaan gue, apa yang akan lu jawab ke mereka kalau lu nggak tahu jawabannya? Apa satu hal yang selalu lu omongin
Apapun pertanyaannya. Pertama kalau gue selalu menekenin kececehan tadi kan, fundamental skills. Ya kan, lu cerah. Nah, kebetulan gue bisa bilang, ya misalnya kalau gue gak tahu jawaban, misalnya gue gak pernah ngalamin hari ini, atau mungkin I'm not the best person to answer this. Kadang-kadang gue kasih rekomendasi nih, lu tanya ke ini dah, gitu. Bilang aja disuruh sabda, gitu. Misalnya siapa lah yang gue kenal, gitu. Kayak misalnya Henry, gitu. Misalnya, Henry itu mana piring. Tanya aja ke dia nih, ini jago ini, gitu. Di sini jago ini. Gue merekomendasiin. Nah, tapi gue selalu menekankan memang kalau yang menekankan apapun itu, intinya adalah lu cobain petain realitasnya dengan benar dulu, ya kan? Nah, dari situ kelihatan masalah lu kenapa. Atau misalnya lo goalnya mau apa. Kadang-kadang masalah tuh, gue punya masalah gini. Goal lu mau apa? Ternyata nggak clear nih goal ini. Oke. Goalnya nggak jelas mau apa. Ya gimana kita bisa solve a problem? Problem itu kan datang kalau lo punya goal, terus lo di sini, dari sini ke sini ada masalah nih, ada blocker gitu kan. Nah, kalau goalnya nggak ada, lo di sini apa? Paling masalah, kecuali masalahnya nggak punya goal. Iya. Nggak punya tujuan hidup. Nggak punya tujuan hidup nih. Aduh, gimana ya? gitu. Nah, biasanya gue selalu, dan kemudian juga gue biasa ngasih framework setelah gue. Ngasih framework tuh, jadi gini, gue mungkin nggak bisa bantu lo untuk solve the actual problems, tapi kalau framework gue dalam decision making mungkin ini, atau dalam ngelihat permasalahan manusia dengan framework antropologi gue begini gitu. Dan ya kayak gitu sih. Gue men-trigger mereka untuk mikir sendiri, tanya ChatGPT, diskusi sama siapa gitu kan, balik lagi. Ya balik lagi gitu, lo cari orang yang kira-kira ini, cari sumber yang tepat. Oke. Gue suka melatih mereka untuk mikir sendiri sih. Gue hampir nggak pernah gue langsung to the point jawaban dari solusi. Itu gue pengen mereka mikir sendiri, temuin sendiri, tapi gue kasih clue hints along the way gitu. Oke. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah, tadi kan lo bilang lo udah jalanin 20 tahun. Lo masih punya 10 tahun lagi. At least. Gue janji lo ke Pak almarhum Fuad Hasan bahwa lo mau do something. Apa yang pengen lo lakuin, apa yang paling lo nantikan, dan apa target lo, goal lo 10 tahun ini? Oke. Target gue masih sama. CCA tadi, ya kan, bahwa CCA sebagai suatu standar kecerdasan minimum supaya kita bisa berdemokrasi sehat dan fundamental system bisa membantu banget lah ke banyak hal. Gue pengen semua masyarakat Indonesia bisa ke sana, ya. So in the next 10 years, semoga bisa tercapai. Nah, untungnya ya mungkin dengan gue segini, dengan network segini, jalan-jalan sana mulai ada. Karena itu membutuhkan satu regulasi gitu kan, policy dan regulasinya. Mungkin gue bisa ya nanti inilah kasih rekomendasi gitu kan, solusi-solusi bisa gimana, analisisnya gini, ini rekomendasi. That's one thing. Of course, private sectornya Zenius juga oke lah, itu bisa kita revive dan sebagainya. Ketiga itu gue punya juga beberapa aktivitas lain di luar itu ya, misalnya kayak yayasan apa segala macam yang memang non-profit ininya lah, non-profit wingsnya lah untuk melakukan hal ini, komunitas-komunitas tadi dan sebagainya. Intinya goal itu tetap sama, ya kan? Cuman caranya nih enak nih sekarang, udah punya jalurnya, networknya ada untuk sini, di bisnis ada, di yayasan ada, gitu. Dan kemudian satu lagi yang terbaru ini adalah AI. Itu bisa sangat membantu karena kadang-kadang kan kita ngajarin apa segala macam, dia nggak ada sumbernya. Nah, lu bisa diskusi sama ini gitu. Dan ya mungkin kita bisa punya Zen GPT. Jadi kayak gitu, something intinya yang bisa mengakselerasi ke arah sana dengan lebih cepat gitu. Dan gue ngelihat dari data yang kita punya internally gitu ya, dari 2010 sampai 2023 kemarin ya, actually arah sana memang udah belum mencapai critical mass, tapi udah significantly lebih banyak. Yang udah CCA gitu di publik, udah significantly lebih banyak. Dan gue ngelihat growth-nya ini kayak bakal hockey stick gitu ya. Hockey stick dalam 10 tahun ke depan. Apalagi ada akselerator kayak AI tadi gitu. Oke. What we need ya policy. Policy itu emang jadi hal yang kunci ya. Iya kan, kalau nggak ada, karena gini, belajar itu harus ada enforcement dulu dikit.
sayangnya Indonesia tuh negara memang yang gara-gara tropisnya ini kayak gampang banget ya dapat makanan enak segala macam. Nggak terlatih musim dingin nih. Tapi musim dingin harus planning apa segala macam. Iya. Nah harus ada enforcement dikit gitu kan untuk mereka ada paksa nih buat ujian, buat lulus kayak, buat naik kelas kayak, untuk masuk PTN bagus ya, untuk dapat kerja gitu kan. Nah ujian ini bisa membantu mereka ada pressure awal di awal untuk belajar. Nah once udah pressure belajar, ternyata belajarnya seneng. Dulu kita kan UMT juga gitu awalnya terpaksa nih, tapi ternyata enak nih. Dulu dulu lebih sering nongkrong, lebih sering cabut sekolah tapi ngerjain soal. Iya, bayangin kan awalnya terpaksa gara-gara PTN, tapi ternyata bisa ketagihan nih, cabut kelas buat bisa ngerjain sebenarnya. Jadi agak aneh konsepnya cabut sekolah tapi buat kerjain soal untuk PTN. Karena emang seru gitu. Once ketahuan serunya, model itu kayak UMPTN by the way, ujian oleh negara standardized, cara belajar bebas, ya kan. Nah model kayak gini bisa lebih banyak, itu akan significantly mendorong willingness to learn, which in the end creating the demand for learning. Ya secara bisnisnya kira-kira gitulah. Last question, ini gue tanyakan kepada semua tamu gue. Apa yang mau lo sampaikan ke diri lo sendiri? Atau lo nasehatin diri lo? Bayangin lo keadaan mental lo waktu lo 25 tahun. Tapi dunianya sekarang nih. Informasi segitu banyak. Lo tools hidup begitu, tools untuk mempermudah hidup begitu banyak, tapi juga banyak kemungkinan lo buat mengikuti arah yang salah. Apa nasihat yang mau lo kasih? Aduh, ini khusus buat gue sendiri nih. Iya. Soalnya gue kan tahu masalah gue. Iya. Apa jangan kebanyakan main musik apa? Jadi gini, hampir gue lihat masalah hidup gue tuh intinya soal cewek doang. Serius, gue jarang ada masalah-masalah. Gue sebenarnya tahu itu, dan ya, to be honest, this is one of the biggest problem gitu. Jadi misalnya gue sama A gitu ya, nah ternyata ada B nih gitu, terus akhirnya gue kayak terganggu lah gitu kan, akhirnya gue pindah dari A ke B, itu costly, itu switching costnya mahal. Iya. Dan kemudian juga bisa jadi, nah itu salah satu yang membuat gue tertrigger untuk belajar antropologi. Gitu tentang mating game, sexual evolution dan sebagainya. Kenapa kita tuh kayak gini gitu? Kenapa diri gue begini sih gitu? Nyusahin banget anjir gitu kan. Setelah gue belajar, oh gini tuh rahasianya. Nah jadi kalau misalnya buat gue yang muda, waktu itu gue belajar antropologi baru umur 28-29. Secepatnya kuasain antropologi biar lo ngerti orang dengan tepat dan ngerti diri lo sendiri dengan seakurat itu. Karena banyak banget rahasia tentang manusia terjawab dengan belajar antropologi. Itu saran gue. Jadi belajar antropologi. Secepatnya, secepat-cepatnya dari situ, lo kuasain diri lo sendiri dan kuasain manusia lain dengan sangat mudah. Jadi sangat tercerahkan lah dengan itu. Gua kan tadi janji di pertanyaan terakhir ya, tapi silakan. Tapi gue mau nanya lagi tuh, apa yang lo pelajari di antropologi sehingga lo bisa mengerti bahwa emang kenapa gua begitu dan gue sekarang bisa nggak begitu? Maksudnya gue ya cewek tadi cewek lu gampang banget switch dari A ke B ke C ke D gitu. Ini sebenarnya antropologi banyak ya. Untuk satu khusus framework ini khusus framework ini tuh gini. Jadi kan mating game human reproduction itu nggak simetris. Cewek punya ovum, cowok sperma. Sperma ini bisa keluar kapanpun sampai umur berapapun. Sedangkan kalau cewek kan, kalau kita mamalia yang hamil si cewek nih. Nah kalau udah seks dia bisa hamil, cost untuk reproduction mereka 9 bulan hamil. Kemudian habis itu harus nyusui. Jadi it's a big risk buat cewek untuk seks. Ya kan? Lo bayangin kita evolve nih di puluhan ribu, ratusan ribu tahun yang lalu loh. Kita bisa di gua gitu segala macam. Jadi kalau ada cewek hamil itu, lo bayangin kan masih ada singa nih. Lo dikejar singa ya lo nggak bisa ngapa-ngapain. Harus ada protektornya dan sebagainya. Nah, jadi dan secara evolusi, basically kan kita evolve tanpa sadar itu intinya untuk meningkatkan jumlah offspring kita supaya gen-gen kita survive dan banyak dan sebagainya gitu kan.
Nah jadinya tadi si cewek butuh untuk jadi kenapa butuh air komitmen, kenapa ada marriage, karena cewek ini untuk bereproduksi dia butuh ada resource and protection dari cowok di zaman itu. Ya. Nah itu istilahnya kalau emang lo jadi ini lifetime mating partner, long term partnership, itu istilahnya gue sebutnya primary lah. This is your primary partner. Nah tapi kan cowok itu gimana pun juga kan karena kita producing sperms dan kita nggak ada resiko untuk seks, justru sebar benih sebanyak-banyaknya itu bisa evolutionary beneficial. Akhirnya otak lo ke switch nih hormonnya ketika lo udah punya stable partner yang primary, otaknya ke switch nih untuk lo cari dong variasi, cari dong tempat lo bisa menabur benih sebanyak-banyaknya tanpa harus menjadi long term partner. Jadi istilah secondary game, gitu, secondary game. Nah ketika secondary game ini otak kita ngaco gitu, suka hook gitu kan, suka hook sama ini gitu. Dan abis padahal itu kayak istilah primary game sama secondary game itu sebenarnya variasi aja. Tapi lu jadi itu kayak wah rusak tuh gitu, rusak switch. Ternyata 6 bulan udah enggak, udah males gitu. Nah itu rusak banget tuh gue di zaman itu, agak-agak nyusahin hidup gue, so costly kan, berantemnya, switching costnya, otak gue kemana-mana, nggak fokus untuk belajar atau kerja atau apa. Itu ya banyak masalah dalam karena gue butuh sebenarnya relationship bagi gue itu kayak baseline gue, kayak safety net hidup gue. Kalau baseline gue aman nih, gue kerja enak, belajar enak, segala macam enak lah. Achieving all this through other things nih enak, tapi kalau baseline-nya nggak aman nih, berantakan otak kemana-mana. Nah itu kira-kira. Wah menarik banget. Thank you Sabda udah ngulangin waktu. Gue tau lo sibuk. Kita juga berkali-kali harus reschedule. Akhirnya gue bisa ngobrol sama lo lebih banyak lagi. Thank you juga teman-teman yang menyimak Talk Fortis. Jangan lupa kita ada di Spotify dan Noise, search aja Talk Fortis, follow TikTok @Peyton_Network, subscribe YouTube @Peyton_Network, cari playlistnya Talk Fortis. Itu aja, thank you Sabda. Udah diundang. Siap. Sama-sama Sabda. Bye.